Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita masuk pada materi protein ya. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai asam nukleat dan asam amino. Nah, sekarang protein sebenarnya ketiga dari materi yang sudah atau yang saya bawakan itu saling berhubungan erat ya. Bagaimana sih hubungan antara asam nukleat, asam amino, dan protein sendiri itu nanti kita lihat penjelasannya. Jadi kalau kita lihat fungsi dari protein ini sendiri nih bermacam-macam ya, khususnya untuk tubuh. Jadi dia bisa sebagai enzim atau sebagai zat pengatur pergerakan dan juga sebagai pertahanan tubuh dan alat pengangkut ya. Jadi kalau sebagai zat-zat pengatur itu protein biasanya mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Nah, kalau misalnya dalam proses metabolik atau reaksi biokimia, itu diatur dan dilangsungkan oleh pengaturan enzim. Nah, sedangkan aktivitas enzim ini diatur lagi oleh hormon supaya terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lain. Nah, jadi pada dasarnya protein ini sendiri terdiri dari beberapa rantai asam amino ya. Jadi protein ini terdiri atas beberapa rantai asam amino yang dimana asam amino ini terdiri dari satu atom karbon yang berikatan dengan 4 gugus, ada 4 gugus ini ya, satu atom karbon berikatan dengan 4 gugus. Nah, jadi gugus pertama kita lihat di sini ada gugus amino ini NH ya, NH2 ya. Gugus kedua adalah asam karboksilat COOH. Kemudian ada gugus yang ketiga itu atom hidrogen. Nah, sedangkan gugus yang keempat itu biasanya disingkat sebagai R, dan gugus inilah yang membedakan antar asam amino. Jadi yang kita ketahui itu ada 20 macam asam amino. Nah, seperti tugas yang kalian sudah buat, dari 20 macam asam amino ini yang dibutuhkan oleh orang dewasa itu sebanyak 8 jenis asam amino esensial ya. Ada lisin, leucin, isoleucin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, treonin, dan ya sekira itu ya 8 jenis asam amino. Sedangkan contoh asam amino non esensial ada prolin, serin, tirosin, cysteine, glisin, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui bersama atau yang kita pelajari beberapa minggu lalu, asam nukleat itu merupakan makromolekul biokimia ya. Dia makromolekul biokimia yang agak kompleks, agak berbobot. Nah, dia memiliki bobot yang tinggi ya, bobot molekulnya tinggi, dan dia disusun oleh rantai nukleotida. Nah, jadi rantai nukleotida ini mengandung informasi genetik. Nah, asam amino yang paling umum yang kita tahu itu adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat ya. Masih ada yang ingat asam deoksiribonukleat DNA ya. DNA, kalau asam ribonukleat RNA. Jadi asam nukleat ini ditemukan pada semua sel hidup, juga ada di sel virus. Nah, kalau berhubungan dan kira-kira apa hubungan protein dan asam nukleat ini? Jadi dalam sintesis protein ya, atau dalam pembentukan protein ya, atau kita juga sebutnya sebagai biosintesis protein, itu merupakan proses pembentukan partikel protein dalam bahan biologi molekuler. Jadi di dalam itu melibatkan asam nukleat atau sintesis RNA. Nah, ini sintesis RNA-nya ini dipengaruhi oleh DNA. Jadi dalam proses sintesis protein itu molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat.
yang dimana nanti dijadikan untuk atau menjadi asam amino yang menyusun protein. Namun tetap dia tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Jadi itu ya hubungan antara asam amino, asam nukleat, khususnya DNA RNA, kemudian nanti akan merupakan suatu sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino, sehingga nanti akan disusunlah protein. Jadi molekul DNA-nya nanti nih, misalnya pada suatu sel itu ditranskripsi menjadi molekul RNA. Jadi molekul RNA inilah yang ditranslasi menjadi asam amino yang digunakan sebagai penyusun protein. Nah, dengan demikian molekul RNA lah yang terlibat secara langsung dalam proses sintesis protein. Ya. Jadi hubungan antara molekul DNA, RNA, dan asam amino dalam proses pembentukan protein itu kita kenal dengan istilah dogma sentral biologi ya. Jadi ada rangkaian proses DNA membuat DNA dan RNA, RNA membuat protein. Nah, seperti itulah terdapat pengecualian pada proses-proses pembentukan protein yang berdasarkan hasil-hasil eksperimen atau bukti-bukti sebelumnya. Ternyata masih ada terdapat pengecualian. Nah, sehingga tadi yang dikatakan dogma sentral biologi ini kita sebutnya sebagai aturan ya dalam menghubungkan molekul DNA, RNA, asam amino dan dalam pembentukan protein. Jadi kalau kita lihat ini asam amino sebagai penyusun protein ya, kita lihat ikatan yang terjadi, ikatan terbentuk, ini ada ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu secara kimia merupakan ikatan kovalen yang terbentuk antara grup alfa amino dan asam dari molekul asam amino dengan grup alfa karboksil dan dari grup alfa amino dari molekul asam amino yang lainnya. Asam amino berikatan dengan asam amino khususnya pada grup alfa aminonya dan dari grup alfa karboksil. Nah, jadi kalau dua asam amino yang bergabung ya, ada dua jenis asam amino yang bergabung, itu kita sebutnya dengan ikatan dipeptida ya. Jadi kalau misalnya ada asam amino jenis alanin atau metionin atau metionin dengan trionin itu bergabung, itu disebut dengan ikatan dipeptida, masih dua jenis asam amino. Kalau sampai 25 asam amino bergabung itu namanya oligopeptida. Nah, di atas dari 25 asam amino yang bergabung itu baru kita sebut sebagai polipeptida ya, atau kita sebutnya sebagai protein. Nah, ini dia ya gambar struktur protein, bisa dilihat di sini. Ada lisin, berikatan dengan glutamat ya, jenis asam amino glutamat, kemudian dia berikatan lagi dengan trionin, kemudian berikatan dengan lagi alanin, dan alanin, kemudian lisin. Nah, sebanyak berapa ini kira-kira? Kira ada 100-an lebih ya. Jenis asam amino ini bergabung dan membentuklah suatu ikatan polipeptida ya, atau ikatan protein. Selanjutnya kita masuk ke struktur protein ya. Di sini kalau kita lihat struktur proteinnya di sini dia dibedakan menjadi 4. Ada struktur primer, ada struktur sekunder, dan ada
struktur tersier, dan kuartener. Jadi kalau berbicara mengenai struktur protein ini sendiri, itu mengacu pada susunannya atau urutan linearnya dari jenis-jenis atau konstituen asam amino yang secara kovalen tadi dihubungkan ya melalui ikatan peptida. Jadi susunan tersebut ini merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein, dan secara umum itu akan menentukan bentuk khususnya bentuk struktur sekundernya nanti dan tersier serta kuartenernya. Kemudian kita lihat dulu ya struktur primer dari suatu protein. Jadi ini tersusun dari mana nih? Kalau protein ya tersusun dari rantai asam amino yang memiliki banyak macam struktur. Nah, struktur primer yang pertama ini merupakan urutan asam amino dalam struktur protein yang dihasilkan dari ikatan kovalen antar asam amino dalam rantai ya, atau ikatan peptida. Jadi ini masih struktur yang paling sederhana. Jadi selanjutnya itu protein bisa mengalami pelipatan-pelipatan. Nah, dia nantinya kalau sudah mengalami pelipatan itu akan membentuk struktur yang bermacam-macam. Nah, mau sekunder, mau tersier atau kuartener. Jadi kalau kita lihat di sini susunan untuk struktur primer dari protein itu masih sederhana ya. Ya, ini kemudian masuk di struktur sekunder ya. Jadi untuk struktur sekunder sendiri itu bisa berupa rantai asam-asam amino ya, bisa berbentuk spiral atau beta sheet. Mana gambarnya? Saya lihat dulu. Jadi untuk struktur sekunder sendiri itu dia merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear itu kemudian distabilkan oleh ikatan hidrogen, biasanya antar gugus CO dan NH. Nah, nih ya. Jadi kombinasi antara struktur primer yang sederhana kemudian distabilkan oleh ikatan ya antara gugus CO dan gugus N. Nah, ya di sepanjang tulang belakang, ini tulang belakang, ini adalah rantai polipeptida. Ya, jadi salah satu contoh struktur sekunder ada alpha helix dan beta sheet atau beta plate. Inilah salah satu contoh struktur sekunder beta plate. Jadi ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida. Dia terlilit dan terlipat secara berulang ya. Kalau untuk melihat komposisi struktur sekunder sendiri dari suatu protein itu bisa menggunakan spektrum inframerah. Jadi bisa juga digunakan untuk struktur protein primer dengan menggunakan spektrum inframerah. Kemudian masuk di struktur tersier. Nah, bisa dilihat di atas ini. Jadi dia terjadi karena pelipatan struktur sekunder akibat adanya interaksi hidrofobik ya, ionik
hidrogen dan jembatan disulfida membentuk konformasi 3 dimensi. Lebih kompleks lagi nih struktur tersier. Jadi dalam struktur tersier ini ada lapisan yang tumpang tindih, ya. Ada lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder. Jadi pemutarbalikan yang tak beraturan dari ikatan antara rantai samping gugus R sebagai asam amino. Ya, jadi struktur ini bisa distabilkan oleh 4 macam ikatan. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada ikatan hidrogen, ikatan ionik, ada juga ikatan kovalen. Jadi untuk struktur ini ikatan hidrofobik atau hidrofobik ya, itu sangat penting untuk protein. Jadi asam amino yang memiliki sifat hidrofobik itu akan berikatan di bagian dalam protein globuler ya, yang tidak berikatan dengan air. Sementara asam amino yang bersifat hidrofilik ya, yang menyukai air, itu secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air di sekelilingnya. Jadi kalau kita lihat ikatan-ikatan yang ada, salah satunya tadi nih ya, ada ikatan atau jembatan disulfida. Kemudian ini ada interaksi hidrofobik. Salah satu ciri khas dari struktur tersier sendiri. Kita masuk di struktur kuartener ya. Struktur kuartener ini gambaran dari pengaturan subunit protein di dalam ruang ya. Jadi ada interaksi antara subunit atau polipeptida. Jadi ikatan yang berperan dalam struktur ini lebih ke ikatan non-kovalen ya. Ada interaksi hidrogen, ada interaksi elektrostatik, dan hidrofobik ya. Jadi biasanya kalau kita lihat ini struktur kuartener biasanya juga disebut dengan protein multimerik ya. Jadi kalau protein yang tersusun dari 2 subunit itu disebut dengan protein dimerik. Kalau tersusun dari 4 subunit itu disebut dengan protein tetramerik. Jadi ini tadi ya keempat struktur dari protein, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kemudian kita masuk di jenis-jenis protein. Nah, kalau kita lihat jenis protein sendiri, kalau berdasarkan sumber proteinnya, ya umumnya dibagi 2 jenis ya. Ada protein hewani, ya yang berasal dari hewan, dan protein nabati, yang berasal dari tumbuhan. Nah, kalau kita lihat dari segi bentuknya atau berdasarkan bentuknya itu dibagi 2. Ada protein serat atau fibrous dan ada protein globular. Protein globular atau stereoprotein ya, biasanya berbentuk bola. Nah, kalau untuk protein serat sendiri ini merupakan susunan rantai polipeptida, bentuknya memanjang dan dihubungkan yang satu dengan yang lain oleh beberapa ikatan silang sehingga bentuknya itu seperti serat ya, berupa serat yang stabil. Nah, jadi umumnya ini dia tidak larut dalam pelarut-pelarut encer atau daya larutnya itu sangatlah rendah. Jadi fungsinya itu yang pertama untuk pertahanan luar ya, karena merupakan komponen utama dari lapisan kulit luar. Ada rambut. Jadi protein-protein serat itu ya bisa terdapat di kulit, di rambut, di bulu, di kuku, dan di tanduk suatu hewan. Dan dia juga sebagai penyangga kekuatan dan pemberi bentuk dari tubuh kita itu sendiri, dari tumbuh makhluk hidup itu sendiri. Sehingga karakteristiknya ini rendah daya larutnya ya.
Jadi dia tidak mudah larut. Entahkah itu dalam larutan garam atau alkohol atau asam basa. Juga mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi untuk tahan terhadap enzim pencernaan. Kalau protein globular ya atau stereoprotein ya, jadi merupakan rantai polipeptida yang berlipat dengan rapat sehingga menjadi bentuk bulat atau globular yang kompak. Jadi ini bisa berupa enzim, bisa berupa protein di dalam darah, antibodi, hormon, komponen membran, dan ribosom ya. Jadi umumnya ini proteinnya mudah terdenaturasi. Jadi molekulnya bisa berubah dengan diikuti oleh perubahan sifat fisik dan fisiologinya. Jadi makanya itu biasa hormon atau enzim. Nah, karakteristiknya yang pertama itu larut dalam larutan garam dan encer, ya, dan mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, dan mudah terdenaturasi atau dia mudah rusak ya. Karena tadi khususnya kalau dia di dalam pengaruh atau di bawah pengaruh suhu yang tinggi. Oh iya, masih ada satu lagi ya. Protein konjugasi. Nah, kalau protein konjugasi sendiri ini dia merupakan senyawa protein yang mengikat molekul lain ya atau terikat dengan molekul lain tapi bukan protein ya. Jadi dia terikat sederhana dengan bahan-bahan non asam amino yang kita sebutnya juga sebagai gugus prostetik ya. Jadi ada beberapa jenis protein konjugasi. Jadi ada mukoprotein, ada glikoprotein ya. Ini glikoprotein ini biasa berikatan dengan karbohidrat. Nah, biasanya ada di ludah, ada di hati juga. Kemudian ada lipoprotein. Nah, lipo artinya dia ini terikat pada lipid atau lemak ya. Biasa juga terdapat pada susu atau kuning telur. Nah, kemudian juga ada nukleoprotein. Nukleo artinya asam nukleat ya. Jadi biasa terdapat pada inti sel atau biasa juga terdapat pada kecambah biji-bijian. Jadi itu tadi ada 3 jenis protein serabut, protein globular, dan protein konjugasi. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari protein. Bisa kita lihat sendiri di slide-nya. Oke, yang pertama ini berupa atau berfungsi sebagai aktivitas enzimatik ya. Jadi dia berupa enzim. Contohnya di sini ada glikolat oksidase ya. Dari glikosilisom. Kemudian ada alkohol dehidrogenase, itu biasa terdapat pada fermentasi alkohol. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu yaitu sebagai transport. Sebagai transport artinya dia sebagai alat angkut ya. Sebagai alat angkut contohnya hemoglobin ini biasanya ada di dalam darah ya. Dia mentransport oksigen di dalam darah ya. Dia mengangkut oksigen dalam eritrosit. Ada juga seruloplasmin itu misalnya atau fungsinya sebagai transport tembaga di dalam darah. Kemudian fungsi ketiga ini ada sebagai protein cadangan ya, protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Ada juga misalnya ferritin, cadangan zat besi.
kemudian kasein, cadangan asam amino pada susu seperti tadi pada lempah. Kalau khusus untuk berfungsi sebagai cadangan makanan misalnya kecambah atau valbumin. Kemudian sebagai proteksi atau perlindungan ya. Jadi contohnya ini sebagai antibodi. Jadi dia berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen atau dia bisa berinteraksi dengan protein-protein asing sehingga tidak dapat melindungi tubuh. Kemudian ada fibrinogen, protein yang diperlukan untuk pembekuan darah. Nah, sebagai aktivitas hormonal, ya, contohnya di sini insulin sebagai regulator metabolisme dalam suatu glukosa dan juga sebagai hormon pertumbuhan, hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang atau hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh. Ada juga sebagai toksin. Nah, toksin atau racun itu biasa terdapat di bisa ular ya. Enzim kita sebutnya enzim hidrolitik. Nah, ada juga toksin Clostridium botulinum. Ya, toksin makanan bakterial letal. Jadi ini beberapa fungsi biologi dari protein sendiri ya, jadi sangat amat luas cakupan ternyata fungsi dari protein itu sendiri. Jadi ini sifat-sifat fisika ya, sifat fisika dan kimia dari protein. Jadi protein itu bisa mengalami perubahan, baik secara fisika dan kimia ya. Jadi yang pertama itu dapat terdenaturasi atau mengalami perusakan karena adanya suhu yang meningkat atau adanya perlakuan pemanasan. Yang kedua itu dia dapat terkoagulasi ya, mengumpal, mengendap karena diberikan asam ya. Jadi ada perlakuan asam yang diberikan, asam HCl sehingga dia menjadi endapan. Kemudian dia dapat mengalami dekomposisi atau pemecahan, ya, biasanya oleh enzim-enzim protolitik. Kemudian dapat bereaksi dengan gula reduksi. Kalau dia bereaksi dengan gula reduksi nanti akan berubah warna dianya, akan terjadi perubahan menjadi warna coklat. Jadi denaturasi protein sendiri itu bisa diartikan sebagai perubahan atau modifikasi terhadap suatu struktur sekunder ya, terus struktur tersier dan struktur kuaterner molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen ya. Jadi bisa diartikan ini dia mengalami proses pemecahan di ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ikatan garam, atau bisa juga terbuka lipatan-lipatan molekul proteinnya, tapi tidak mengalami pemecahan ikatan-ikatan kovalen yang ada. Jadi denaturasi bisa terjadi karena adanya pemanasan, ya. Jadi suhu tinggi ini dapat meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul protein atau molekul yang menyusun protein bergerak dan bergetar secara cepat sehingga membuat ikatan molekul tersebut menjadi rusak ya. Seperti contohnya protein telur ketika terjadi pemasakan atau terjadi proses penggorengan, itu akan mengalami denaturasi, yang awalnya bening menjadi putih. Jadi kalau sudah terdenaturasi itu biasa kemampuan mengikat airnya menjadi turun. Kalau denaturasi atau denaturasi disebabkan oleh asam basa. Biasanya terjadi dalam sistem pencernaan. Ya, jadi saat asam lambung mengkoagulasi susu yang dikonsumsi ya, karena di dalam
lambung biasanya kan bersifat asam ya. Nah, jadi saat susu masuk atau susu dikonsumsi itu nanti akan terjadi penggumpalan atau terjadi endapan. Kemudian yang terakhir ini denaturasi karena garam logam berat ya. Jadi protein ini akan mengalami presipitasi bila berikatan atau bereaksi dengan ion logam. Jadi garam-garam logam bisa dilihat di sini contohnya ada Hg2+, ada Ag+1, ada Tl+1, ada Cd kadmium plus 2 dan logam-logam lainnya yang dengan berat atom yang besar. Jadi pada reaksi ini terjadi antara garam logam berat nanti akan mengakibatkan terbentuknya garam protein atau garam protein logam yang tidak larut. Jadi ini beberapa ya sifat kimia dan fisika dari protein ya. Kalau untuk denaturasinya tersendiri tadi itu ada denaturasi yang terjadi karena panas atau suhu, ada karena logam berat, dan ada juga karena asam dan basa. Jadi saya kira cukup untuk hari ini materi protein. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatian sekalian.